Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Nama Mauluda, NIM 211F10488, kelas A6, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya akan membuat video untuk memenuhi UAS dengan mata kuliah Pendidikan Anak Tunarungu dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian tunarungu dan metode multisensori untuk anak tunarungu. Tunarungu adalah sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode multisensori untuk anak tunarungu. Metode berasal dari kata yaitu meta dan hados. Meta berarti melalui dan hados berarti jalan atau cara. Sehingga metode mengandung pengertian suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Menurut pendapat Arifin pada tahun 2012, dalam proses pendidikan metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan, karena metode menjadi sasaran dalam penyampaian materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum. Tanpa metode, suatu materi pelajaran tidak akan dapat terproses secara efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Multisensori terdiri dari dua kata, yaitu multi dan sensori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata multi artinya banyak atau lebih dari satu atau dua. Sedangkan sensori artinya panca indera atau penglihatan. Maka gabungan kedua kata ini berasal lebih dari satu panca indera. Menurut pendapat Yusuf dalam Sesiani pada tahun 2007 menyatakan bahwa pendekatan multisensori mendasarkan pada asumsi bahwa anak akan dapat belajar dengan baik apabila materi pengajaran disajikan dalam berbagai modalitas alat indera. Modalitas yang dipakai adalah seperti visual, auditoris, kinestetik, dan taktil atau disingkat dengan FAK. Menurut pendapat Yusuf dalam Sesiani pada tahun 2007 menyebutkan adanya dua metode multisensori, yaitu yang dikembangkan oleh Vernal dan Gillingham. Berpendapat keduanya adalah pada metode Vernal, anak belajar kata sebagai pola yang utuh sehingga akan memperkuat ingatan dan visualisasi. Sedangkan metode Gillingham menekankan pada teknik meniru bentuk huruf atau persatu secara individual. Metode Gillingham Stillman merupakan suatu metode yang terstruktur dan berorientasi pada kaitan bunyi dan huruf.
di mana setiap huruf dipelajari secara multisensori. Metode ini digunakan untuk tingkat yang lebih tinggi dan bersifat sensitif, di mana kata diurai menjadi unit yang lebih kecil untuk dipelajari, lalu digabungkan kembali menjadi kata yang utuh. Metode sensori yang dikembangkan oleh Gratz Vernal merupakan sebuah metode membaca remedial kinestetik yang dirancang untuk mengajari individu dengan kesulitan membaca yang sulit. Namun dalam beberapa kasus mereka belajar membaca selama beberapa bulan hingga 2 tahun dalam sesiani. Menurut pendapat Vernal, membagi programnya dalam 4 tingkatan dalam jangka waktu yang panjang dengan evaluasi yang terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak sampai suatu tingkat yang setaraf dengan tingkat intelektual dan tingkat pendidikan yang diinginkan. Adapun gambaran singkat pelaksanaan program remedial multisensoris adalah sebagai berikut, yaitu menurut pendapat Hasbah pada tahun 2012, pada awalnya metode ini menekankan bahwa pada sensori penglihatan, sensori pendengaran atau kinestetik dan taktil untuk menelusuri dan mengenal huruf, mengenal bentuk dan informasi lainnya yang dianggap sebagai hambatan perkembangan yang terjadi pada indera tertentu dapat diatasi bagian lain yang masih berfungsi dengan baik. Kemudian dijelaskan juga bahwa stimulasi kinestetik atau gerakan persendian dan otot taktil diberikan dengan stimulus auditori dan visual. Menurut pendapat Hasbah pada tahun 2012, pendekatan multisensori memiliki prinsip yang dijadikan pegangan. Prinsip tersebut merupakan ciri khas yang harus dilakukan dalam setiap penerapan metode multisensori. Prinsip-prinsip metode multisensori yaitu meliputi yang pertama, prinsip kesenangan, yaitu adalah pada setiap penerapan metode multisensori, anak dibawa dalam situasi yang menyenangkan sehingga anak akan mudah menerima latihan. Prinsip metode multisensori yang kedua yaitu prinsip individualitas. Kita mengakui bahwa setiap anak dalam belajar memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang berbeda atau karakteristik yang unik. Keunikan dan keberbedaan di sini artinya antara individu yang satu dengan individu yang lain memiliki perbedaan dalam kemampuan, baik dalam kecerdasannya, dalam minatnya, atau dalam kesukaannya, dan sebagainya. Dengan memperhatikan banyaknya perbedaan, maka pemberian layanan harus memprioritaskan faktor kondisi atau kebutuhan yang dimiliki oleh individu atau anak tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu pelaksanaan metode
kontinu, artinya pelaksanaan dilakukan secara terus-menerus dan terjadwal dengan memperhatikan kemajuan anak atau mengulang kembali dengan catatan program yang direncanakan belum dicapai sebagaimana mestinya. Prinsip kontinu ini sebagai upaya dalam membiasakan anak agar ingat dengan upaya yang telah diajarkan oleh guru. Prinsip yang keempat yaitu prinsip berkelanjutan. Berkelanjutan di sini maksudnya adalah terciptanya kebiasaan anak dalam mengucapkan satu fonem dalam kata-kata tertentu. Anak tidak perlu dilatih untuk mempresiasikannya, tetapi dilanjutkan dengan fonem lain dengan berbagai variasi vokal atau konsonan. Prinsip yang kelima yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus adalah pengelompokan fonem atau huruf vokal yang berada di depan atau berada di tengah dan di belakang dalam sebuah kata serta melafalkan kata atau font tersebut jelas atau tidak jelas. Sehingga secara lebih khusus kita dapat mengetahui di mana letak kesulitan anak dalam mengucapkan fonem atau kata yang berbeda di depan, atau kata yang berbeda di tengah, atau kata di belakang. Metode multisensori ini dilakukan berdasarkan prinsip pengamatan terhadap berbagai indera-indera secara terpadu yang dimiliki seseorang. Multisensori artinya memfungsikan seluruh indera sosial atau indera penangkap dalam memperoleh kesan-kesan melalui perabaan, visual, perasaan, kinestetik, dan pendengaran. Itu menurut pendapat Tarmansyah pada tahun 2012. Mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki peserta didik atau yang dimiliki anak didik. Peneliti memberikan rangsangan melalui berbagai modalitas sensori yang dimilikinya. Berkaitan dengan masalah sensori, menurut pendapat Prayitno dalam Hasbah pada tahun 2012 menyatakan bahwa makin banyak indera anak yang terlihat dalam proses belajar, maka makin mudah dan pahamlah anak dengan apa yang dipelajari. Pendapat itu didukung Amin dalam Hasbah pada tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa melatih sensori motor atau penginderaan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki arti sangat penting dalam pendidikan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang kosakata. Dalam pengertian kosakata ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Saya ulangi lagi. Pengertian kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang
atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1991, kosakata sama dengan pembendaharaan kata. Menurut pendapat Yulianti, mengemukakan bahwa kosakata adalah A. komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna pemakaian kata dalam bahasa. B. Kekayaan yang dimiliki seorang pembicara atau penulis. C. Daftar yang dipakai dalam satu bidang ilmu pengetahuan. D. Daftar kata yang seperti kamus, tetapi dengan penjelasan yang singkat dan praktis. Selain itu, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang batasan kosakata, yaitu sebagai berikut. Semua kata yang terdapat dalam semua bahasa. Kata-kata yang dikuasai oleh seseorang adalah kata-kata yang dipakai oleh segolongan orang dari lingkungan yang sama. Kata-kata yang dipakai dalam satu bidang ilmu. Seluruh morfem bebas yang ada dalam suatu bahasa. Daftar kata dan frase suatu bahasa yang disusun secara alfabetis disertai batasan dan keterangan. Kosakata atau pembendaharaan kata itu tidak lain dari daftar kata-kata yang segera kita ketahui artinya bila mendengarnya kembali dalam percakapan, yaitu tujuan pembelajaran kosakata. Kosakata menurut perkembangannya selalu bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemajuan zaman. Sudah seharusnya setiap orang mengetahui kata-kata baru. Tujuan mempelajari kosakata adalah terampil berbahasa. Terampil di sini artinya terampil berkomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut pendapat Kraft mengutarakan pendapatnya untuk mudah berkomunikasi dengan anggota masyarakat yang lain. Setiap orang perlu memperluas kosakatanya, perlu juga mengetahui sebanyak-banyaknya pembendaharaan kata dalam bahasa. Komunikasi akan berjalan dengan baik kalau orang atau para komunikasinya mengetahui kosakata dengan baik pula atau dengan baik juga. Selanjutnya, jenis kosakata. Kosakata dasar adalah kata-kata yang tidak mudah berubah atau sedikit sekali kemungkinannya dipungut dari bahasa lain. Kosakata dasar terdiri dari apa saja? Kosakata dasar terdiri dari yaitu istilah kekerabatan seperti ayah, ibu, anak, adik, kakak, nenek, kakek, paman, bibi, menantu, mertua, seperti itu. Selanjutnya, nama-nama bagian dari tubuh, misalnya kepala, mata, hidung, telinga, gigi, tangan, kaki, mulut. Jari-jari, telapak punggung, perut, pinggang, seperti itu. Kata ganti yaitu kata ganti atau seperti diri. Misalnya saya,
kamu, dia, kami, kita, mereka, ini, itu, sini, situ, dan lain sebagainya. Kata bilangan pokok seperti 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000, 2000 itu kata bilangan pokok. Kata kerja pokok misalnya makan, minum, tidur, bangun, berbicara, melihat, mendengar, menggigit, berjalan, bekerja, mengambil, lari, atau menangkap. Itu kata kerja pokok. Kata keadaan pokok misalnya suka, duka, senang, susah, lapar, kenyang, haus, sehat, bersih, kotor, jauh, dekat, cepat, lambat, kaya, miskin, tua, muda, hidup, mati. Itu kata keadaan pokok. Benda-benda universal seperti tanah, air, api, langit, bulan, bintang, matahari, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu benda-benda universal. Menurut pendapat Tarigan pada tahun 2011 mempelajari sebuah kata baru dengan sendirinya membawa efek eksplosif, mengakibatkan pengaruh luas dalam kehidupan. Ada beberapa contoh, ada salah satu contoh yaitu dari kehidupan sehari-hari. Kata yang berasal dari kata kebersihan. Mula-mula mempelajari kata kebersihan, kita mencari serta memahami apa maknanya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan pribadi kita. Selanjutnya kita pun, apalagi seorang guru ingin menjelaskan, maka kata itu, kata kebersihan, kita menjelaskan makna kata kebersihan kepada orang lain atau anak didik atau murid kita, serta mengharapkan agar mereka mempraktekkan tentang kebersihan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apabila hal tersebut dilakukan, praktis kehidupan mereka turut berubah pula. Mempelajari kata-kata baru merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan pemerolehan perhatian dan kepentingan ganda. Kata-kata baru dalam perbendaharaan responsi seseorang cenderung bertambah dan meningkat, intrusif atau mengganggu, propulsif atau mendorong. Dan hal tersebut mendorong sang pemilih untuk mencari serta mendapatkan penerapan atau aplikasi-aplikasi baru. Apabila kata-kata itu berubah, maka kita pun berubah pula. Anak tunarungu memiliki sedikit sekali kosakata karena sukar untuk menerima informasi melalui indera pendengarannya, sehingga lebih mengoptimalkan fungsi penglihatannya. Pengajaran kosakata pada anak tunarungu diberikan dalam bentuk kartu bergambar dan menunjukkan bendanya secara langsung, sehingga peserta didik akan mudah memahami kata dengan meniru gerakan bibir.
seperti ini: bibir, mulut, hidung, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya untuk melakukan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, yaitu penggunaan metode metode visual, auditori, kinestetik dalam meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah pada anak tunarungu yang diteliti oleh Risma Rosyanti pada tahun 2013. Hasil tersebut mengatakan bahwa terdapat peningkatan persentase kemampuan membaca huruf hijaiyah dari 1, kemudian fase intervensi, dan yang terakhir adalah fase 2. Selanjutnya, penggunaan media kartu gambar dan kartu kata untuk meningkatkan kemampuan kosakata pada anak tunarungu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media kartu gambar dan kartu kata cukup memberikan dampak positif dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia siswa tunarungu. Selanjutnya, peningkatan kemampuan berbicara anak tunarungu melalui pendekatan multisensori dengan media PowerPoint dalam pembelajaran dalam pembelajarannya. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa setelah diberikan tindakan dengan penggunaan metode multisensoris dengan metode PowerPoint pada proses pembelajaran, hasil tes belajar siswa meningkat. Penjelasan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Anak tunarungu memiliki hambatan dalam berbahasa, khususnya berbicara. Terkadang apa yang diucapkan oleh anak tunarungu sangat sulit dipahami oleh orang lain atau sulit dipahami pada orang umumnya. Kenyataannya, anak tunarungu dituntut untuk mampu mengekspresikan keinginannya melalui bahasa verbal atau berbicara, tulisan atau tanda gestur isyarat. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan atau metode yang dapat mengoptimalkan kemampuan berbahasa anak tunarungu dalam mengoptimalkan indera penangkap sensori lainnya seperti visual, kinestetik, dan taktil. Metode yang mencakup berbagai aspek indera penangkap tersebut adalah metode multisensori. Metode multisensori dalam penelitian tersebut mencakup 3 aspek, yaitu visual, kinestetik, dan taktil, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bicara pada anak tunarungu. Pada pelaksanaannya, sensori visual digunakan peserta didik untuk melihat dan mencontoh ucapan peneliti. Selain itu juga untuk melihat gambar yang ditunjuk oleh guru atau ditunjuk oleh peneliti.
Metode multisensori dalam penelitian ini proses tersebut dilakukan bersama dengan penggunaan sensori taktil atau perabaan. Sehubungan peserta didik merasakan getaran-getaran sesuai penelitian atau suara sendiri melalui tangan yang diletakkan pada leher atau di tenggorokan seperti ini. Jadi tangan murid atau tangan anak diletakkan di leher dengan kita bersuara jadi anak merasakan getaran kita melalui tangan yang menempel pada tenggorokan kita. Alhamdulillah selesai untuk video UAS ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.